Shalom adik-adik. Aduh, supaya kita semua semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk memuji Engkau. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mencintai Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Pakai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan ku mau cinta Yesus dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, tutup matanya, katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan sekali lagi ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidup. Katakan dengan sepenuh hati adik-adik ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Tuhan, adik-adik katakan terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh Tuhan sama dengan mendengarkan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau pakai adik-adik kami Tuhan Yesus. Untuk semakin lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati adik-adik Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan Yesus selalu tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang cinta sama Tuhan Yesus katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Coba angkat tangannya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak-sorai. Yeay. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay! Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik. Amin. Karena Tuhan kita penuh kasih, kita juga harus saling mengasihi. Yeay. Mari kita nyanyikan satu pujian kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Oke adik-adik, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik sudah membaca Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sekarang Tuhan Yesus kiranya kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak yang akan memberikan kami Tuhan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Taruh benar-benar Tuhan firman ini Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak main-main Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang hebat. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica mau bercerita tentang firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap mendengar? Kalau adik-adik sudah siap mendengar, mari kita buka Alkitab kita. Kali ini cerita tentang firman Tuhan, Kak Ica mau bercerita tentang kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Begini adik-adik ceritanya. Pada masa itu, Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang di Yerusalem. Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan sebuah pohon anggur. Ayo, siapa yang pernah makan buah anggur? Kak Ica percaya, pasti adik-adik semuanya sudah pernah makan buah anggur. Kak Ica juga pernah merasakan buah anggur itu. Rasanya manis adik-adik. Kali ini Tuhan Yesus bercerita tentang buah anggur, pohon anggur. Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan. Dia bercerita bahwa Bapa yang ada di surga adalah pemilik kebun anggur. Dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Apa sih Kak Ica pokok anggur itu? Pokok anggur itu adalah batang pohon anggur adik-adik. Nah, batang pohon anggur itu menghasilkan ranting-ranting dan buah anggur. Ranting-ranting tersebut diumpamakan orang-orang yang ada pada saat itu di Yerusalem.
Lalu Tuhan Yesus bercerita kepada mereka, bagaimana caranya supaya ranting-ranting ini menghasilkan buah anggur yang baik adik-adik. Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Tuhan Yesus bilang, bagaimana caranya supaya buah anggur ini menghasilkan buah yang manis? Kata Tuhan Yesus. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara disiram, dirawat, dan diberi pupuk. Tapi ada satu lagi adik-adik. Batang-batang yang sudah kering harus digunting atau dipangkas adik-adik. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ranting-ranting yang lainnya. Dan menghasilkan buah anggur yang baik dan manis. Sama adik-adik, seperti hidup kita. Bagaimana caranya supaya hidup kita lebih baik lagi adik-adik? Sama seperti ranting anggur yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara kita harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan supaya kita menghasilkan buah anggur yang baik, menghasilkan karakter dan sifat yang baik dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang Yerusalem mendengarkan cerita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau adik-adik tidak mentaati perintah Tuhan, adik-adik akan menjadi ranting-ranting yang kering dan akan apa? Dibuang adik-adik, dipangkas. Kalau dipangkas karena apa? Tidak menghasilkan buah yang baik. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, kita dapat mempunyai karakter dan sifat yang baik. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah yang baik? Kita dapat berbuat kebaikan kepada orang lain, menolong sesama, membantu sesama, mengasihi orang lain. Begitu caranya adik-adik supaya kita dapat menjadi buah yang baik, yang dimau oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu mengasihi, untuk selalu menyayangi orang lain, untuk selalu membantu orang lain. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, hidup kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu adik-adik ceritanya. Nanti Kak Ica akan lanjutkan di cerita firman berikutnya. Sebelum Kak Ica mengakhiri cerita ini, Kak Ica mau memberikan kesimpulan kepada adik-adik bahwa hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus lebih baik supaya kita menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan hidup kami benar lewat perumpamaan buah anggur Tuhan. Dan kami mau menjadi buah-buah yang baik untuk hidup kami Tuhan, agar hidup kami lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.